You soak the almond, you juice the almond. Gila. Siapa yang punya waktu buat olahraga 2-3 jam? Hello, back with me again. So how are you guys doing so far in 2021? Apakah semuanya baik-baik aja? Semuanya masih normal? Nah, jadi kemarin pas Desember itu gue sempat jalan bentar ke Magelang karena that's like the home place of my father. Habis itu kayak kita sempat jalan-jalan bentar di sana dan gue tuh makannya banyak banget, literally gue tuh bener-bener makan semua hal di sana gak gue tahan. Jadi gue tuh lama-lama kayak udah meledak kayak balon, boom gitu. Well, tapi gue juga kalau misalnya jalan-jalan gitu biasanya sih nggak mau restrict myself ya, karena sayang lah ya, karena lu udah jalan-jalan gitu and I'm a total foodie. Berarti naik deh karena liburan, you know, I gained that holiday weight. How much do you weigh, Ross? I prefer not to answer that right now. I'm still carrying a little holiday weight. Dan karena I gained that holiday weight, gue pikir ya udahlah, ini juga sekarang udah bulan Januari di tahun 2021. Maybe it's time to like reset to, you know, the healthier lifestyle. Dan kayak semua orang juga udah kayak, kamu kayaknya gendutan ya, kamu kayaknya udah naik ya berat badannya, udah kerasan ya bet ya. Freaking tired of it. So jadi gue juga udah kayak okay, now maybe it's time for a diet. Dan gue juga udah lama banget nggak ngelakuin kayak diet-diet yang kayak gini. Yang terakhir kali actually I recorded it on my YouTube channel called The Nade Detox Diet. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, tolong pencet tombol subscribe di bawah guys. Klik the subscribe button and like my video. Jadi diet yang gue lakuin sekarang itu namanya egg diet atau diet telur. Nah, jadi si diet telur ini dipopulerin sama vlogger Korea namanya itu Shantoki. Siapa sih Shantoki ini? Si Shisha. Nah, si Shantoki ini adalah istrinya Sungmin dari Super Junior. Dia itu, si Shantoki ini lebih kayak terkenal di YouTube ya. Dia emang kayak lumayan vlogger gitu. I think she's also like a TV host and stuff like that. Dia yang ngebuat diet ini and it really works for her. Dan dia super duper kurus. Jadi gue yang kayak menarik. Dan gue juga udah nonton diet ini kayak lumayan fleksibel. Jadi makanya kayak gue tertarik buat coba. Jadi a little bit of background for the diet. Dietnya itu consist of makan telur dan roti. Jadi basically for breakfast lo boleh makan 2 telur sama 1 roti. For lunch sama 2 telur 1 roti, sama buat malam lu cuma boleh makan 2 telur doang. Nah, I know, jadi lu sehari makan 6 telur. Jadi kalau misalnya lu emang gampang jerawatan karena telur atau gampang bisulan, jangan coba diet ini, pisol. Tapi sebenarnya sih enaknya diet ini itu lu lumayan fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya lu udah bener-bener gak mau makan telur sama roti lagi, lu boleh ganti gitu ya. Jadi lu boleh makan pisang sama susu. Basically ya itu jadi kayak pengganti gitu. Jadi you have something sweet. Habis itu enaknya juga you can eat some snacks, yaitu lu bisa makan kayak Coke Zero, lu bisa makan anggur, lu bisa, well dia cuma Coke Zero sama anggur sih, sama tomat cherry actually. Sama lu juga boleh minum minuman yang lainnya yang kayak 0 calories, which is like kopi hitam atau nggak teh gitu. Itu juga masih, you know, open. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung sih harusnya emang kalau misalnya ikut diet ini tuh turun berat badan, karena total calories per day-nya itu sekitar 544 per hari. Jadi that's assuming kalau misalnya telur lu itu telur yang medium ya. Nah, kalau misalnya lu juga nge-snack pakai yang kayak anggur sama yang seaweed lovers itu juga actually kalorinya dikit banget. Palingan juga cuma naik kayak 40 kalori, jadi sekitar kayak 587 kalori per hari. Kalau misalnya emang lu pakai telurnya agak gedean ya, total kurang lebih sekitar kayak 641 lah. Jadi definitely itu kan a really low calorie diet gitu ya. Most probably pasti bakal turun. Timeline diet ini juga maksimum 7 hari doang lu bisa lakuin, just because it's so low in calorie. Gue sih kemarin ngelakuin dietnya buat 5 hari. Jadi gue makan kayak total berapa telur tuh, 6 dikali 5, 30 telur. Gue udah gak ngerti lagi pas makan telur gue udah kayak berubah menjadi telur atau gue udah berubah menjadi ayam. So without any further ado, let me tell you what happened. Nah, jadi di hari pertama itu gue ada olahraga pagi. Si Shantoki ini juga always say to exercise setiap hari. Gue sih selama diet kemarin ini exercise-nya untuk 30 menitan. Kalau misalnya si Shantoki dia 1 jam, terus dia juga rekomen lu bisa kayak 2-3 jam. Gue udah kayak gila, siapa yang punya waktu buat olahraga 2-3 jam? Ain't nobody got time for that. Paginya gue makan 2 telur rebus sama wheat toast, and then for lunch gue makan scrambled egg sama roti dan pakai sedikit saus tomat. Paginya for day 1. Jadi tadi gue udah makan 4 butir telur sama 2 slice sweet bread. Dan overall sih sebenarnya gue gak gitu lapar ya. Maksudnya perut gue tuh rasanya kenyang. Oh, tadi gue juga minum kopi hitam sama Coke Zero sama sedikit saus tomat buat makan scrambled egg. Ya gue sih nggak lapar sih sebenarnya, dan rasa telurnya nggak ngebuat bikin kayak sedikit lebih enak gitu ya. Jadi kayak nggak pengen makan aja gitu. Tapi
emang gue ngerasa badan lebih lemas. Dan malamnya gue bikin sup dashi yang kayak dikasih egg drop, yang kayak Chinese egg drop soup gitu. Nah, also the good thing about this diet is that pas lu makan, lu juga boleh pakai different seasonings. Jadi itu menurut gue what helped me juga sih. Day 2 gue juga olahraga lagi, itu leg day lagi sekitar kayak 30 menitan. And then it was super fun because I made my own almond milk. Nah, jadi selama emang WFH ini gue suka banget make my own almond milk just cause I like plant-based milk better than I like dairy milk. Dan gue suka banget bikin my own almond milk, and it's super easy. You soak the almond, you juice the almond, you strain the almond, and then bam, you got your almond milk. Jadi pada pagi itu gue paginya minum almond milk dulu, olahraga, terus gue baru makan pisang siangnya. And then for lunch I had toast and bread. Kali ini pakai cabe botolan sama jawara yang teri. Hehehe, little seasoning, little sprinkle. Habis itu buat snack gue minum Coke Zero sama matcha. Made myself some matcha buat sore-sore. Refresher. And then for malam gue makan telur rebus. Nah, day 3 itu adalah salah satu hari yang gue paling lemes karena itu it was like cardio day. And jadi gue lumayan kayak feeling really tired that day. Dan gue makan pagi toast and scrambled eggs. Habis itu siangnya makan telur ceplok lagi. Kayak I just love telur ceplok. It was like the easiest thing for me and the yummiest thing. Habis itu malamnya kita get more creative. We make chawanmushi. I love chawanmushi. But I also cheated that day because I had cookies from Starbucks. What's that? Lupa dong beli Starbucks Reserve, lupa dapet cookie. Sneaky. I'm sorry. I can't resist. Hari keempat itu gue olahraganya emang rest day, jadi gue nggak olahraga. Terus kayak I had more trouble eating that day because I didn't exercise gitu. Pagi gue jadi juga nggak bisa makan terlalu banyak karena emang gue biasanya breakfast juga sebelum diet ini makannya nggak banyak-banyak banget gitu. So I ate one toast and 1 telur ceplok paginya. Habis itu siang makan pisang sama almond just for like a variety of taste. Sama malam gue makan chawanmushi lagi. By day terakhir, ini udah day kelima, gue tuh udah ngerasain di dia tuh bener-bener kayak it should be called 100 ways to cook egg. There's 100 ways to cook the eggs. You really have to get like creative with cooking the telur gitu. So anyways, dari diet itu jadi total gue itu turun 1,2 kilo dalam 5 hari. It may not seem a lot sih ya 1,2 kilo dalam 5 hari. Soalnya yang kayak detox yang sebelumnya itu gue turun 2,6 kilo dalam 5 hari. Jadi gue agak kayak wow 1,2 kilo. Tapi emang to be fair, waktu itu gue juga jauh lebih berat daripada gue sekarang. Sebenarnya sih menunya kayak normal diet aja ya, cuman ya makannya itu aja sih. So it might be good for some people. Nah, jadi gue mulai dari pros-nya deh. Pros-nya itu di diet ini lo tuh kenyang selama makan. Jadi kayak you don't have to worry about kayak oh my god gue bener-bener lapar banget, itu nggak ada. Jadi emang waktunya pas lapar itu emang waktunya pas makan gitu. Jadi gue nggak pernah feel starved during this diet. Terus yang kedua, menurut gue diet ini juga membuat waktu lu efisien banget. Jadi misalnya kayak lu udah ya jadi cepet banget lah. Misalnya lu nggak mau mikirin, aduh gue nggak mau mikirin deh gue mau makan apa, karena lu udah tahu yaudah gue bakal makan telur sama roti. Terus diet ininya juga karena banyak variasi seasoningnya, jadi gue sempet pakai kayak saus tomat, barbecue sauce, jawara teri, terus pakai kayak cabe, pakai mustard. Jadi kayak rasanya tuh lumayan macem-macem, jadi lu nggak gitu bored of the taste. Jadi itu juga yang menurut gue menjadi salah satu yang menolong gue banget gitu. Dan yang terakhir itu juga diet ini tuh membuat lu praktikal gitu. Jadi misalnya karena lu makannya bener-bener toast with like egg, jadi misalnya lu sambil kerja gitu lu bisa sambil makan, itu juga membantu banget. Lu bisa multitask gitu buat melakukan hal-hal lain. Paling yang gak enaknya itu adalah lu bosan makanan aja sih. Kalau misalnya lu tipe orang yang emang suka makan makanan yang beda atau gampang bosan sama makanan, lu pasti kayak bosan banget nih makan makanan ini doang. Terus gue emang pas beberapa hari itu gue lumayan agak lemes karena gue gak tahu sih karena emang gue udah jarang olahraga aja, atau gue juga kayak lemes gara-gara this very low calorie diet, probably like both. Jadi gue lumayan lemes, tapi gue nggak lapar ya. Once again gue nggak lapar, tapi gue emang lemes aja badannya. I guess kalau misalnya would I do it again, diet ini buat gue personally kurang cocok sih sama gue. Oh man.
Karena gue tuh emang tipe orangnya pengen makan makanan beda-beda aja gitu. Jadi kalau misalnya gue personally, I'd rather kayak ngurangin porsi aja gitu daripada have the same food over and over again, or lebih kayak counting calories gitu sih. Okay, for now, thank you all for listening, and then I'll see you guys soon with another video. Bye!